Hai semua, perkenalkan nama saya Maria Ireneto. Saya mahasiswa Unika Santo Paulus Ruteng dari kelas 2024E. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus konflik antar umat beragama yang sering terjadi di Indonesia. Kasus ini jelas bertentangan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa dan semangat toleransi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam nilai Pancasila. Kejadian intoleransi dan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang lain berdasarkan perbedaan agama seperti penutupan tempat ibadah, penggusuran, atau tindakan kekerasan lainnya jelas melanggar prinsip ketuhanan yang Maha Esa dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk lebih memperjelas dan mempertajam tentang kasus ini, di sini telah hadir narasumber kita, Suster Fenik SSPS. Saya mengundang Suster Fenik untuk berada bersama saya di tempat ini. Halo Suster, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Silakan dulu Suster. Terima kasih. Sebelum memulai wawancara, saya meminta Suster untuk memperkenalkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya. Saya Suster Fenik SSPS dan saat ini bertugas di Ruteng. Oke, terima kasih Suster untuk perkenalan diri. Pertanyaan yang pertama, menurut Suster, apa yang menjadi penyebab utama terjadinya konflik antar kelompok beragama? Baik, terima kasih. Terjadinya konflik antar umat beragama ini karena kesalahpahaman antar kelompok, kurangnya dialog antar agama, dan juga ada provokasi dari pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah. Dan juga dari hal ini, karena persoalan politik, sosial, dan ekonomi yang berbungkuskan isu agama. Oke, terima kasih Suster untuk jawabannya. Kita lanjut. Pertanyaan yang kedua, apa dampak dari kekerasan terhadap masyarakat lokal, baik dari segi sosial maupun ekonomi? Baik, dampaknya sangat besar. Jika kita melihat dari sisi sosial, relasi antar agama menjadi canggung, saling curiga, kurang percaya, bahkan ada peperangan di antaranya. Itu dari segi sosialnya. Nah, jika kita melihat dari segi ekonominya, usaha menjadi macet, dan juga pembangunan-pembangunan yang ada menjadi terhambat karena konflik antar agama ini. Oke, terima kasih. Dari dampak itu, bagaimana respon pemerintah atau aparat keamanan terhadap kejadian tersebut? Apakah tindakan mereka sudah dianggap efektif? Baik, tindakan pemerintah dan aparat keamanan ini kadang ada beberapa kasus yang diselesaikan dengan baik, namun juga ada beberapa kasus yang terhambat atau kurang tepat sasaran. Sehingga masih banyak orang yang mengatakan bahwa pemerintah dan aparat keamanan kurang netral dalam menangani kasus-kasus yang ada. Namun dengan sekarang adanya dialog antar agama dan juga keamanan yang semakin ditingkatkan, membantu meredam konflik yang ada. Oke, terima kasih Suster. Pertanyaan berikutnya, apakah Suster atau orang terdekat Suster pernah mengalami atau menyaksikan kekerasan antar kelompok beragama? Jika mengalami, bagaimana perasaan dan tentang pengalaman tersebut? Baik, terima kasih. Pengalaman ini tidak saya alami secara langsung, tetapi ini adalah sharing dari umat Allah. Jadi di suatu tempat ketika saya bermisi, ada seorang dokter, dulunya dia beragama Islam, dan kemudian pindah masuk ke Katolik. Nah, dalam perjalanan, dokter ini mau mengambil spesialis. Jadi ketika dia masuk ke salah satu universitas, melamar, kemudian mengikuti tes, dokter ini nilainya bagus, semuanya bagus, dan juga ketika itu datang memohon doa kepada para suster. Namun dalam perjalanan dia gagal, terus beberapa kali gagal, hanya karena identitas. Dalam artian bahwa identitasnya karena dia berasal dari agama Katolik, agama mayoritas, jadi dia tidak lolos. Kira-kira itu. Jadi perasaan saya adalah ini sangat disayangkan. Mengapa perbedaan atau konflik agama ini memberi dampak yang sangat tidak nyaman atau kurang bagus bagi yang mayoritas. Oke, terima kasih Suster.
Yang berikut, apa pesan suster untuk masyarakat agar kita dapat hidup saling berdampingan secara harmonis meskipun berbeda agama? Baik, pesan saya terhadap masyarakat adalah mari kita saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai satu sama lain, karena semua agama kita mengajarkan tentang cinta kasih dan perdamaian. Sehingga kita bisa hidup saling berdampingan jika kita membangun sikap saling toleransi, yaitu saling menghargai satu sama lain. Oke, pertanyaan yang terakhir, apa harapan suster untuk masa depan hubungan antar kelompok beragama di daerah kita ini? Oke, baik. Harapan saya bagi generasi muda adalah semoga generasi muda menjadi jembatan perdamaian yang bagaimana suatu saat nanti dibangun dialog-dialog antar agama, kerjasama lintas agama, dan dengan demikian daerah kita atau negara kita ini menjadi contoh keharmonisan di antara banyaknya keragaman agama. Oke, terima kasih suster untuk jawaban-jawabannya. Juga kita terima kasih untuk narasumber kita, Suster Feni, yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih.